Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast bersama admin Hasan di sini. Kali ini ada admin Nura. Halo admin Nura. Halo. Dan juga ada admin Alif. Halo admin Alif. Halo guys. Oke. Jadi ini kita gantian kita ini coy, kita berasa admin lain tuh berasa bintang tamu coy. Yes, betul. MC-nya kita berdua ya MC-nya. Iya. Episode kemarin kita kan ditemani sama Mbak Hujan dan Mbak Bernadia. Betul. Sekarang Abang Alif, Bos. Nah, betul. Lah. Tapi MC tetap kita berdua ya, Nur ya? Kayaknya iya sih. Iya. Tapi ini ada perbedaan definisi antara MC di podcast dan MC di dunia anime ya, Nur ya. Kalau MC di podcast kan Master of Ceremony, kalau MC di anime Man of Character. Nah, ngomongin main karakter nih, kayaknya kalau bahas main karakter sudah terlalu sering ya, Nur ya. Sudah terlalu sering ngomongin main karakter mah. Sudah banyak lah yang bahas, misalnya ngebedah karakter MC ini. Kita juga sempat kan ngebedah MC anime ya. Nah, cuman kita bakal cari yang lain nih. Kita di episode kali ini kita bakal ngelis lah ya. Bukan MC anime, tapi di episode kali ini kita bakal ngelis side karakter alias supporting karakter dari anime-anime yang menurut kami adalah terbaik ya, versi kami ya, kesukaan kami. Ada apa aja? Langsung saja kita bahas. Dari gua dulu ya. Dari gua dulu. Boleh. Silahkan. Gua sudah menyiapkan 3 pilihan karakter ya. Ini semuanya set karakter yang menurut gua adalah set karakter yang punya cerita menarik, punya peran yang besar di cerita animenya, bahkan bisa dibilang peran di animenya ini melebihi dari karakter-karakter utamanya. Yang pertama nih, gua ada dari anime Attack on Titan. Bukan Levi seperti kebanyakan yang orang suka, tapi ini adalah Armin Arlet. Dimana Armin Arlet ini diceritain kalau dia tuh teman masa kecil Eren ya. Terus juga sama Mikasa juga ya, teman masa kecil Eren, teman masa kecil Mikasa. Nah, cuma yang ngebedain si Armin dengan Eren dan Mikasa ini, dia tuh awalnya dianggap lemah. Tapi sepanjang berjalannya cerita, peran Armin di cerita AOT itu sih lebih besar dari peran yang lain sih kalau menurut gua ya. Karena kan Armin itu punya kemampuan di inteligensinya, alias Armin itu pintar dan ahli strategi ya. Banyak sekali scene-scene di AOT yang dimana dalam kondisi terdesak, dalam kondisi gawat darurat, di situ peran Armin muncul. Memang betul. Ketika gelut-gelut, ketika perang, di situ Eren, Mikasa dan kawan-kawan maju, tapi ketika momen-momen darurat, ketika momen-momen dibutuhkan, disitulah sosok Armin muncul. Banyak sekali scene di mana Armin tertekan sampai keringetan, sampai sesak napas, tapi akhirnya dengan kemampuan Armin misi perjalanan melawan para titannya tuh berhasil gitu. Momen yang paling berkesan nih, saking pentingnya peran Armin adalah ketika harus memberikan kekuatan titan nih. Menyelamatkan kan di situ Levi dihadapkan pada 2 pilihan, menyelamatkan Bapak Erwin atau menyelamatkan Armin. Tapi sesuai dengan pesan dari Bapak Erwin, dari Kapten Erwin gitu, selamatkanlah Armin. Karena Armin tuh perannya gede banget gitu. Bapak Erwin sudah melihat potensi Armin, kalau Armin tuh sepinter itu cuy. Armin ini nggak boleh sampai hilang di tim gitu. Dan buktinya sampai akhir cerita gitu, Armin kan bisa dibilang yang menyelamatkan Eren. Yang mengakhiri cerita awalnya tuh Armin kan. Gitu. Ya, sebenarnya nih jadi inget satu hal. Sebenarnya ada satu fan teori, nggak tahu ini dapat dari Reddit, katanya tuh sebenarnya kita tuh selama ini cerita AOT itu adalah cerita kehidupannya si Armin. Maksudnya dalam artian kayak kesannya tuh endingnya tuh adalah Armin cerita ke seseorang terkait ceritanya dulu. Yes, benar. Ya, makanya katanya kayak gitu. Itu masih teori. Ya. Teori fan ya, kan nggak tahu real apa enggak ya. Tapi kalau kilas balik gitu, ketika nonton AOT, memang Armin tuh dalam setiap poinnya Eren tuh berasa. Misalnya pertama, yang memberi tujuan kepada Eren untuk ingin melihat dunia luar itu Armin. Pertama, ya kan. Lalu ketika terus ketika terakhir gitu, ketika rambling yang menghentikannya Armin juga gitu. Jadi diawali oleh Armin, diakhiri oleh Armin. Nomor dua saya nih.
Ini gua menyiapkan dari karakter yang sudah pernah kita bahas di VS Dead ya, waktu itu Kuroko versus Haikyuu, yaitu Kagami Taiga. Ya, seperti yang mungkin kalian pernah nonton ya, bagi yang sudah menonton Kuroko no Basket, kalian tahu kalau karakter utama di Kuroko no Basket itu Kagami Taiga. Cuma judulnya saja Kuroko, karena di mana di ceritanya kan si Kagami Taiga tuh diceritain kalau dia tuh main basket. Nah, cuma dia tuh main basketnya di Amerika sampai suatu saat dia waktu SMA pulang ke Jepang, lalu gabunglah dengan tim basketnya Seirin. Nah, dia tuh kan di awal ceritanya tuh sombong gitu kan, arogan gitu, merasa paling jago. Dia merasa kalau di Jepang tuh nggak ada yang sejago dia lah. Soalnya kan dia main di Amerika gitu, beda skillnya. Ternyata dia kan ketemu sama Generation of Miracle tuh. Akhirnya disadarin lah sama Kuroko kalau Kagami itu nggak sejago itu gitu, banyak musuh-musuh lain yang lebih jago. Nah, sepanjang cerita selain kita mengikuti cerita reuniannya Kuroko, kita tuh ngikutin cerita bagaimana si Kagami Taiga ini ngalahin teman-temannya si Kuroko. Jadi kita tuh ngeliat lah, pertama Kagami ngalahin Aomine, Kagami ngalahin yang hijau itu siapa, Midorima, Kagami ngalahin si Murasaki Bara gitu. Jadi kita tuh sebenarnya pas nonton tuh ngikutin bagaimana perjalanan Kagami jadi yang pemain topnya gitu, ngalahin Generation of Miracle itu gitu. Dan yang punya kekuatan pun kan si Kagami yang punya kekuatan zone tuh. Dan Kuroko kan cuma ngasih jalan waktu di akhir tuh, waktu melawan Rakuzan, dimana Kuroko bukain pintu tuh buat Kagami capai zone terbaiknya gitu. Itulah sih si kenapa si Kagami ini tuh jadi supporting karakter yang benar-benar berkesan gitu. Dan perannya tuh kayak bahkan yang nge-carry gitu kan, yang nge-carry tim si Sherin ini tuh Kagami Taiga gitu sih. Last lah ya. ini dari Last, anime boleh. Legend ya, sampai saat ini masih menjadi top di My Anime List animenya. Manganya juga keren ya, tentang alchemy ya, alias dari anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Karakter yang saya pilih adalah Roy Mustang, alchemist alchemy. Gila, Itu bro. boy, militer cuy, yang sedang lagi ramai sekarang nih, militeran coy. Ini sih Apa ini karakter kece sih, secara desain karakter kece, terus secara kayak bicara seiyunya keren, terus dari segala jurus-jurusnya keren ya. Terus latar belakangnya juga bagus, terus bagaimana peran dia ke ceritanya juga keren. Kan kalau diceritain kalau si Roy Mustang itu kolonel ya di militer negaranya si Fullmetal Alchemist itu. Nah, yang bagus di sini adalah yang benar-benar kerasa supporting karakter dia banget ke cerita adalah bagaimana dia mementori Edward dan Alphonse. Ya, jadi mentor Edward dan Alphonse itu sangat-sangat keren sih, bagaimana dia yang ngenalin kan ke tentang sistem militer, terus dia juga yang ngenalin waktu itu ada perang Isfahan dan lain-lain. Nah, yang bagus dari Roy Mustang ini adalah walaupun dia militer, tapi yang paling saya suka adalah idealisme dia, Pak. Sebagai tentara gitu, dia tidak ingin melebihi wewenang dia gitu. Kalau wewenangnya itu ya sudah itu aja gitu, nggak usah ngelebih-lebihin gitulah. Apalagi masuk ke ranah sipil itu nggak usah sih Roy Mustang sih, nggak usah sih Roy Mustang. Roy Mustang tuh tahu tempat gitu. Tahu lah ya fungsi batasannya di mana, jangan mengada-ngada sampai merubah peraturan. Betul. Meskipun dia tuh kan punya ambisi jadi Führer ya, tapi tujuan dia jadi Führer tuh supaya dia membereskan si militer yang korup ini gitu kan. Guys, ya. Dia juga merasa bersalah gitu ketika dia melakukan pembantaian saat perang Isfahan gitu. Ya kan? Jangan sampai sudah membantai orang atau sudah terlibat dalam hal-hal yang kayak gitu tidak merasa bersalah gitu. Merasa bersalah lah kalau sudah terlibat dalam hal gitu mah. Ya kan? Ini contoh yang baik nih si contoh yang baik. Betul. Latar belakangnya tuh bagus banget. Latar belakangnya tuh bagus banget. Sepertinya ini ya, pemerintah di suatu negara tuh harus coba mengikuti Roy Mustang ini. Roy Mustang ini. Ini tuh bagus, patriotik banget coy. Ini patriotik banget itu dia. Definisi sesungguhnya dari kata patriotik dari Roy Mustang ini. Nah, terus yang keren juga tuh bagaimana dia tuh selain jago bertarung gitu, dia juga ahli strategi, terus juga tapi kekurangannya nih si Roy Mustang ini emosian, Pak. Tapi ini arc-nya seru sih. Arc dia tuh kan walaupun dia supporting karakter, tapi dia punya arc yang seru, Pak. Arc dia ketika temannya dia, si Mais Hages ini dibunuh sama Envy. Jadi bagaimana pertarungan dia dengan Envy itu seru banget. Jadi meskipun supporting karakter, tapi dia punya arc sendiri gitu, yang seru buat diikutin.
sampai akhirnya nanti bagaimana dia membakar Envy kan itu di apa waktu final Iya. gelutnya sama Envy Padahal sampai dibakar gitu sampai emosinya keluar banget itu keren iya, banget sih keren betul. banget sih gila. Tapi sumpah, kan si Yanvinya sempat berubah jadi temennya dia itu kan yang dulu. Ya sempat itu. Nah, iya itu tuh karena si apa ya? Karena si Roy ini tuh udah kesel duluan, dia sampai berani-beraninya si Envy jadi apa? Jadi temennya dia tuh kayak wah, Tuh. tapi emosinya bener-bener ngeluap itu. Ya Gila. benar benar dan Best moment gitu. wah, itu best moment dari si Roy Mustang ini sih itu berkesan banget Iya, sih nggak betul. akan bisa lupa momennya dibakar tuh sikat pokoknya mah udah hancurin coy dia sudah membunuh Betul, teman. betul, betul. Setuju gua. Nah, betul dan bagaimana nanti di akhir dia bersama dengan Edward dan Alphonse yang dia mentori berhasil mengalahkan Father itu sih kalau Betul. dari saya ya 3 karakter saya. Ini gue banyak, cuman kayaknya bakal top 3 ya. Ntar paling sisanya honorable mention aja boleh kita. boleh 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 Seperti boleh biasa. boleh. Seperti biasa. Nomor 3 gue Oke dari yang podcast episode sebelumnya yang gue bela mati-matian ya Log Horizon, betul. oke memang pawaling Nomor 3. Horizon ya. Ya betul, gue nomor 3 tuh ada salah satu side karakter yang paling berkesan menurut gue, Nyantasan. Ya betul, solid. Betul Beri. betul. Nyantasan, menurut gue Nyantasan tuh side karakter yang benar-benar berdampak ke Shiro banget, terutama pas pertemuan keduanya yang waktu ngelawan Demikas. Yes. Itu gue kena banget, menurut gue salah satu karakter yang oke. Kayak dia tuh sebenarnya kan aslinya adalah garda depan, DPS-nya dari tim kan. Ya. Salah satu damage paling gedenya dari tim si Debrikti Party itu. Nah si Shiro tuh otaknya. Nah, kesannya tuh otak tanpa tangan juga nggak akan mungkin bisa kan. Jadi kayak tangan tuh sebagai penggeraknya kan. Nah kayak si Nyantasan ini tuh kayak ibarat tangannya. Dia tuh benar-benar yang eksekusiin semua di apa ya, planning yang ada di otaknya si Shiro. Menurut gue itu bagus banget Nyantasan. Terlebih adalah dia salah satu orang yang membuat Guild Log Horizon tidak kelaparan. Dia juga yang menemukan bahwasannya di game tuh bisa dilampaui batasnya dengan cara harus latihan dan bener-bener dilakuin secara manual. Itu tuh yang waktu dia episode awal-awal makan itu tuh kan kayak orang-orang udah expect, ini mah hambar ngelihat yang lain. Betul. Terus dia, wah kok tiba-tiba bisa enak, ternyata dia yang nemuin nih caranya. Ya, Kayak support gitu. emang support sih, emang definisi support. Nyantasan tuh salah satu orangnya. Terus kayak si Shiro lagi mikirin apa, si Nyantasan juga kadang suka ngasih tahu ke si Shiro. Iya. Itu salah satu hal yang kenapa gua bilang Nyantasan adalah top 3-nya gua. Oke, siap, let's go. Mantap sih. Nyantasan tuh best juga lah. Pokoknya di Log Horizon, mungkin kalau best side karakter menurut gue ya 3 di Log Horizon ya. Ini bukan ini. Di Log Horizon tuh menurut Oke, gue Nyantasan, 2 Akatsuki, ketiganya Naotsugu. Oke, siap. Jadi gue gitu di Log Horizon karena top 3 gue di ketiga adalah Nyantasan. Wah itu Oke. kita jelasin lain panjang. Makin panjang lagi nih. Kita kalau ke yang kedua aja. Boleh, lanjut. Kedua masih ada dalam bahasan podcast gua di episode waifu-waifuan. Oke, perwaifuannya di episode yang waifu, oke. Ya, dari Heigenso no Grimgar. Oke. Heigenso no Grimgar. Salah satu anime yang menurut gua rada-rada, gua awalnya tuh ngeliat kayak ini anime isekai. Awal-awal Oke. gua nonton anime isekai itulah. Terus kayak anime isekai, Yes. ya udahlah ternyata serealistis itu, grafiknya sebagus itu dan penggambaran karakter, visualisasi karakternya mantap, ciamik, wah pokoknya. Terlebih Yes. gua awalnya nontonnya awalnya biasa aja, pas ketemu Mary ya. Betul. Kita di top 2-nya ada Mary Oke. dengan rambut birunya, Bro. Anda kan pecinta biru. Iya. Mary tuh salah satu karakter yang menurut gue bagus banget. Menurut gue kayak karakter developmentnya dia ke tim juga bagus loh. Kayak dia tuh awalnya pendiam, dingin ke tim ya. Tiba-tiba kayak dia tuh yang ada satu kejadian si Haruhiro-nya kalau nggak salah. Terus dia tuh jadi akhirnya harus align sama satu timnya. Akhirnya timnya klop banget. Karena dia tuh menggantikan ke satu orang yang cukup krusial, Minato. Itu tuh leader timnya dulu. Iya. Terus kan leader timnya dipindahin ke Haruhiro, terus akhirnya Mary join tuh. Dan Mary tuh experience banget orangnya, maksudnya bener-bener punya pengalaman petualangan. Terus Oke. itu bener-bener awalnya dingin, ogah-ogahan, terus kayak tiba-tiba mau, wah gila. Kalau dibahas panjang ini sebenarnya gue ngelihat sebenarnya kenapa gue bisa top 2, jujur aja personality sama visualnya mantep banget. Iya sih. Buat ini makanya dia top 2 menurut gue. Iya. Gua top 2-nya gue Mary, sumpah nggak bohong, bagus.
anime bagus, karakter mantep, visualisasi edan. Oke. Gitu menurut gua kayaknya kalau mari dibahas juga panjang nih. Nah, di nomor 1 nih kita cepet ya. Boleh, Nomor boleh. 1 menurut gua kayaknya di antara kalian juga harusnya unexpected banget karena Yes. jujur ini nggak pernah di-mention sama selama gue di podcast manapun, even itu di live pun gue nggak pernah mention orang ini. Tapi Oke. menurut gue ini salah satu karakter yang side karakter yang benar-benar berkesan buat gue. Oke. Animenya anime sport lagi, baseball lagi, jarang di-mention Baseball. banget. Wah, saya tahu Iya, sih baseball. anime baseball mah. Dari animenya mungkin terkenal ya, Yes. Diamond no Ice. Yes, Daimono Kan mungkin Ice. kayak orang-orang pasti ya harusnya salah satu karakter yang bener-bener jarang ke highlight banget, namanya Takigawa Kiryu. Oke. Chris Senpai. Gila, Christian itu Pie, yes. menurut gua kenapa karakter ini bener-bener the best, bahkan jadi nomor satunya di gua tuh ngelihat dia seperti seseorang yang benar-benar kayak kayak dia tuh awalnya jadi andalan tim, terus tiba-tiba kena cedera, akhirnya ketemu orang yang lebih bagus dari dia karena dia lagi cedera kan. Lupa lagi namanya, yang gantinya siapa yang jadi yang jadi leadernya itu. Terus dia tuh kayak wah, dia tuh kayak bener-bener orang yang hopeless banget gitu loh. Terus kayak kalau lu pengen jadi apa sih namanya itu tuh yang lempar tuh pitcher ya, Mm-mm. lupa gua itu. Nah itu tuh dia jadi ininya kayak ada latihannya gitulah. Nah kan ada dua tuh yang si tim intinya sekarang sama si Chris ini. Nah Iya. si MC kita tuh bagian Chris. Nah menurut gua terjadinya kenapa base-nya tuh ada di situ pas pertama kali si MC kita tuh ketemu sama Chris, karena orang-orang bilangnya Chris tuh orangnya strict banget. Kita tuh kayak wah di gila-gilain, kayak dia tuh sengaja ngebuat si orang lain tuh gagal. Dan Iya. ya gue gak maksudnya kayak dia tuh standarisasinya tinggi lah kasarnya. Terus gue ngeliat MC-nya tuh dia tuh kan kayak orangnya nggak gampang nyerah. Terus si Chris tuh kayak ngasih porsi latihannya gila-gilaan, tapi ya balik lagi karena menurut gue meskipun dia niatnya baik atau jahat, mungkin baik ya karena di karakter terakhirnya bagus banget, dia tuh nge-building MC kita tuh jadi lebih baik lagi. Iya. Tipe-tipe mentor lah. Tipe-tipe mentor. Ya tipe-tipe kan karena salah menurut gua kenapa ini the best, karena orang lain mungkin nganggapnya adalah yang karakter satunya lagi, jarang banget sih Chris dibahas. Nah menurut gua itulah yang membuat kenapa si Chris tuh menjadi top satunya gua. Oke. Karena dia tuh jarang di highlight bahkan di timnya sendiri, tapi dia Iya. tuh sebenarnya berdampak besar ke si MC kita ini. Nah itu. Itu benar-benar kedampak banget ke dia. Chris, bahkan si MC kita benar-benar respect banget ke si Chris ini, Iya. senpai yang satu. Ya. Wah gila, gua ngeliatnya tuh benar-benar development karakter MC-nya tuh kebangun banget Kebangun. sama si Chris. Ya, gua respect banget, makanya si Takigawa Kiryu ini jadi number satunya di gua. Oke. Side karakter the best-nya gua. Siap. Takigawa. Mantap. Betul. Oke. Nah, kan ini nih dari bintang tamu Iya, betul. Admin Alip. Silahkan. Alip. Gak kontroversial sih sebenarnya sih. Apa Yang tuh? ketiga Saburo dari Kimetsu no Yaiba. Nah, si Saburo ini singkat cerita ini dia kan penduduk desa Iya. yang biasa rumahnya sering dilautin Tanjiro, jalur pulang pergi Ya. Tanjiro. Terus waktu itu kan pas episode pertama kan Tanjiro pas mati kayu bakar kalau nggak salah ya. Ya Gua ya. lupa. Mati kayu bakar kan. Terus kan kayak salju gitu kan. Terus sama si Saburo disuruh nginep di rumahnya gitu. Nginep dulu di rumahnya. Terus kan selang beberapa setelah badai kan dia balik ke rumah. Rumahnya udah diserang sama iblis kan. Ya. Nah, di sini kalau untuk pendapat gue pribadi ya, si Saburo ini jadi kayak kayak game changer banget buat si Tanjiro. Jadi kalau seumpama dia kayak seumpama dia ngebiarin Tanjiro pulang, bisa-bisa Kimetsu MC-nya bukan Tanjiro, melainkan sih. yang lain. Ya. Bener sih. Iya, Nggak benar. bakal Benar. 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 Iya, baru sadar juga, cuy. Soalnya kan pas dia balik aja, pas ngelawan iblisnya aja dia juga nggak kuat kan. Iya, Ya. Makanya itu jadi penentu banget nih karakternya. bener. Dia yang ngasih peringatan gitu ke si Tanjiro kan waktu Iya, momen itu. dia ngasih peringatan. Nah, yang kedua ini dari Naruto yang kecil ya, namanya Mizuki. Pasti tahu sih siapa sih, bukan ini ya. Mizuki ini dia salah satu ini pengawas ujian
Oh, ujian. Naruto. Nah, ujian waktu Iya, iya, ujian iya. Chunin. Iya, iya, Nah. iya, iya. Bentar, pengawas nih. Kan dia singkat cerita dia sempat nyuri ini kan hadiah buat apa sih, kayak hadiah yang dikasih dari si gurunya, siapa sih, Iruka ya. Iya, iya, yang Iya, dia sempat ngambil jurus ini apa yang Kage Bunshin no Jutsunya itu, singkat cerita. Terus kan jadi sebenarnya di sini juga sama sih kayak yang awalnya kayak game eh changer ya. Game changer. Ya, nah, gitu banget, dia kayak Iya. ngerubah Naruto gitu. Terus ya, juga ya, di tapi sini kayak benar ya. pesan Iya. moralnya itu kayak kurang lebih itu kayak apa ya? Pokoknya pesan moralnya itu kayak kecil banget lah kurang lebih. Terus juga kan ya ada juga kan jadi kayak ya kita diliatin sama kasih episode yang pas si Iruka kena shuriken si itu kan, siapa? Mizuki. Mizuki tadi. Ya terus dengan tadinya tuh sebenarnya sih gimana ya? Mungkin kalau dibilang itu mungkin kayaknya Naruto gak bakal, kayaknya cuman kayak stuck di situ aja sih, soalnya sebenarnya sih dari yang Iruka itu dari semenjak kejadian yang Iruka ini dia kan berkembang kan. Iya. Terus Iya. juga terus juga kan sempat apa kayak dia tiba kayak flashback kayak kayak kenangan sama gurunya gini gitu. Bagus sih, cuman ya pas sedihnya yang pas ini apa yang kata pas udah lulus kan si Iruka kan janjikan kalau nggak salah mau traktir ramen ya, kalau nggak salah gue lupa. Iya, iya, Naruto ramen. Traktir ramen kan, terus akhirnya nggak bisa. Terus akhirnya cuman dikasih ikat kepala doang kan sebagai tanda kelulusannya itu. Iya. Terus juga jadi akhirnya kan dia ngerayain kelulusan itu kalau nggak salah bareng sama ini ya apa yang penjaga ramennya itu ya. Kalau nggak salah itu dulu. Si ini Iya, apa sih? Mizuki. Si Mizuki tuh kayak dia tuh yang nyadarin kalau di apa ngungkap kebenaran lah, kayak ngungkapin kalau si Ya, Naruto tuh ada si Kyuubi gitu. Tentang si Kyuubi-nya kan di awal-awal Ya, tuh ada si Kyuubi. Mizuki yang nyeritain gitu-gitunya. Dan terus dia tuh apa ya? Dia tuh kayak yang jadi jadi samsak alias jadi samsak buat nunjukin kekuatan si Naruto ke si Iruka kan. Jadi si Naruto bisa ngebuktiin gitu ke si apa Iruka ya bahwa kayak Naruto tuh bisa ngendaliin bisa lah itu ngendaliin ya. ya. Sama itu Kage no Bunshin. Ya, Iya, Kage kalau Bunshin no Jutsu. Jurus 1000 bayangan. kedua kan tadi udah kan unexpected kan. Yang pertama ya sih bikin lu kayak gitu tahu. nih. Enggak lah, ini udah tahu pasti. Oh, ada. Kira katanya mau bikin kaget gua. Dari anime Fate, yaitu ya udah pasti tahu lah. Ini pas Fate Zero yang ini apa MC-nya itu Kiritsugu Emiya. Oh. Oke. Nah, di sini itu apa ya? Di sini tuh kayak apa sih kesannya tuh si Saber itu kayak bener-bener apa kayak peran pendukungnya itu bener-bener ditonjolin banget ya, kelihatan banget lebih kayak di sini itu lebih ditonjolin si Saber ketimbang Emiya-nya gitu pas berantemnya itu. Terus juga Saber di sini tuh apa di Fate ini tuh kayak servant-servantnya tuh unik banget, kayak dari cara ngelindungin majikannya servantnya, terus juga ya pokoknya dari semua servant mungkin menurut opini gue pribadi ya kan ada Rider, Archer, Lancer, Caster sama Saber. Nah Saber itu masuknya ke Knight berarti. Nah itu menurut gue sih ini mungkin dari ya Fate Zero ya. Fate Zero itu mungkin yang paling yang bener-bener main banget itu servant yang kelas Saber ini, si Arthur Pendragon ini, Arthuria Pendragon. Sukanya di Saber di versi yang ini, apa yang di Fate Zero itu dia lebih manly banget anjir, gue kayak enak, apa kayak kelihatan kayak keren aja gitu kan. Cuman mungkin kalau untuk season apa kayak seri-seri lainnya itu mungkin lebih ke fokus apa kayak mungkin udah feminim lah, udah kayak udah cewek gitu lah. Itu sih yang menarik sih. Ya paling itu aja sih. Oke lah, kita singkat aja ya masing-masing singkat. Boleh. Honorable mention. Honorable mention. Yang pertama Hajime Saito dari Samurai X. Lalu yang kedua ini dong The Legend, Hiruma dari Ice Shield 21. Itu sih iya, gua dua itu sih kalau honorable mention sih. Banyak sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Cuman gue bakal sebut-sebutin kali ya. Sebut-sebutin aja.
tiga. Boleh, 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 Tiga lah ya, boleh. tiga lah. Kayak gue mungkin yang apa ya, kayak contohnya kayak keenamnya. Mungkin 6 besar kali ya coba. Pertama ada dari anime yang cukup apa namanya? Cukup terkenal ya, Fairy Tail. Oke, Namanya tuh Erza Scarlet. oke. Itu salah satu yang gue bilang favorit. Gue ngerasa ya, gue bukan ngeliat karena artnya apa gimana, cuman kayak dia tuh penengah antara si Natsu sama si Grey aja. Jadi kayak Oke. penambah apa ya, kayak penambah rasa mungkin kayak di Fairy Tail enggak itu. Terus terlebih kan kekuatannya emang unik. Pertama yang keenam itu, kelima menurut gua yang gue cukup seneng adalah Rem, meskipun ya gue bakal kayak siapa tuh orang gitu ya, ya itu jokesnya lah. Mm-mm. yang Rem yang terlupakan coy di Re:Zero. Tapi gue seneng dia semenjak gue denger lagu Wish. Terus yang keempat ini salah satu yang gue seneng juga, guru olahraga dari Ansatsu Kyoshitsu, Oh, Karasuma Karasuma. Sensei. Itu kan mau Ya, ada animenya menurut lagi, gue cuy. Iya, mau di remake tuh. Mau Ya, ada coy, animenya Mau di iya, lagi. remake. Perayaan 10 tahun anniversary. Sumpah coy, salah satu karakter gue nggak ada, mungkin jujur aja kan gue sempat mention juga di sebelumnya, Ansatsu nih yang ngebuat apa ya, ngebuat gue oh Jadi iya wibu. ternyata gue tuh weak. Ansatsu coy, sumpah. Iya. Makanya gue Karasuma oke lah. Oke. Karasuma tuh gue salah satu karakter yang gue seneng banget karena dia sebagai guru olahraga juga membimbing Betul, anak-anak betul, bela diri. betul. Betul. Gue itu aja 3 deh. Oke. Alip Tadi pada singkat-singkat saja honorable mention. Mungkin yang ini Killua Zoldyck. Yang kedua Dazai Osamu. Oh, udah Zero Samu. Oke. Yang terakhir nih mungkin agak lawas ya. Ya sempat berantem sih fandomnya. Dari Darling in the Franxx, Zero Two. Zero Two, yes. Yang Ya, 02 satunya lagi sedang disalah-salahkan. Oh Iya, iya. 02 benar. yang satunya lagi sedang disalah-salahkan. 02 yang itu membawa petaka, sepertinya bukan membawa kecantikan ya. Duh. Aduh. Mana ya? Oke lah. Kalau begitu ya, itu dia tadi list side karakter favorit kami nih. Kalau kalian punya side karakter yang kalian suka juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media Animedate, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, dan juga ada di Spotify. Kalau begitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date. Yo.